Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah doa Rabu tanggal 28 Juli 2021. Di saat ini, di suatu kondisi yang sungguh kurang nyaman ini, mari kita kembali kepada Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan. Apakah kita masih mengasihi Tuhan, ataukah sudah lupa dengan segalanya? Mari kita ingat bahwa kita hidup saat ini karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, sehingga kita dapat dipersatukan di ibadah pada malam hari ini. Mari kita pujikan pujian Engkau alasanku hidup, untuk kita bersama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing, karena hanya Tuhanlah alasan kita untuk hidup, dan karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kita hidup sampai saat ini. Kasih-Mu Tuhan mengubah hidup kami, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku,
luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Mari bersama-sama kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Bapa, di kesempatan ibadah doa pada malam hari ini Tuhan, kami ingin mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami ingin bersyukur karena berkat kemurahan-Mu sampai saat ini ya Yesus. Bapa, berkatilah ibadah doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisakah kita menghitung bintang-bintang yang ada di langit? Mungkin susah karena terlalu banyak bintang-bintang yang ada di langit. Begitupun juga berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita bisa menghitung berkat-berkat Tuhan? Mari kita bersama-sama untuk mengingat kembali berkat-berkat Tuhan. Seperti pujian pada saat ini, mari kita pujikan Hitunglah Berkat-Mu, nomor pujian nomor 348. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bait yang kedua. Sulit dan kacaukah keadaanmu, salibmu beratkah di atas bahu. Hitunglah berkat-Mu, pasti kau lega dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan.
berkat-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah berhari-harian, hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang titip Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh merasakan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Di Rabu terakhir ini Bapa, kami bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu sebagai dasar kami menaikkan doa kepada-Mu. Berkati kami, berikan pencerahan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada malam ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semuanya, dan segala keterbatasan kami serahkan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita patut bersyukur jika malam ini kita boleh bersama-sama mengakhiri di Rabu terakhir di bulan Juli ini. Kita bersyukur selama 1 bulan kita sudah mengumuli tema yang begitu indah, tema yang begitu memberkati. Dari minggu pertama sampai kemarin hari Minggu, kita sudah diberkati dengan banyak hal, banyak perkara yang disingkapkan melalui tema yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Aku adalah mempelainya Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama. Sebelumnya kita akan memperkatakan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 29. Dari mimbar saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengadakan sebuah acara pernikahan, pastilah mempelai perempuan dan mempelai laki-laki ini selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, sahabat-sahabatnya yang senantiasa mendukung dia dari awal mula dia bertemu dengan pasangannya ini. Ada satu sukacita tersendiri ketika boleh mempersiapkan dengan baik, bahkan dengan sahabat-sahabatnya dia boleh merayakan pernikahan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau boleh dibilang sahabat-sahabat ini sampai mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, bahkan bagaimana ya saya bisa tampil bagus ketika nanti teman saya, sahabat saya ini menikah. Nah, dia membeli baju yang mahal, dia membeli baju yang baik. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga sukacita dalam sebuah pernikahan itu, dalam pesta itu sangat dirasakan sekali, baik oleh mempelai pria, mempelai wanita, bahkan oleh sahabat-sahabatnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai mempelainya Kristus? Ada dua perkara yang malam ini akan kita pelajari bersama-sama, yang boleh menolong kita supaya kita ini semakin dikuatkan oleh Tuhan dan semakin mengerti apa yang dimau dan ingin dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup kita harus memberi sukacita untuk sahabat-sahabat kita, atau memiliki dampak yang positif bagi orang lain. Ini yang pertama yang kita lakukan. Jadi ketika mempelai perempuan yang menjadi milik mempelai laki-laki ini, di situ ada sukacita yang meluap yang boleh dirasakan oleh sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai mempelainya Tuhan, kita juga harus memiliki dampak bagi orang lain. Dampak sukacita, dampak yang baik, dampak yang positif bagi orang lain, bahkan bagi sahabat-sahabatnya mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki itu siapa toh? Ya, kita orang-orang percaya ini menjadi sahabat-sahabatnya mempelai laki-laki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita harus berdampak dalam saat seperti ini, dalam situasi seperti ini? Itu sangat dibutuhkan sekali, saudara. Satu dengan yang lainnya kita bisa saling menguatkan. Satu dengan yang lainnya kita saling menopang, saling mendorong, saling memberi semangat satu dengan yang lainnya. Itu contoh kecil saja, saudara. Jadi ketika kita tidak pernah bertemu secara tatap muka, mungkin kita bisa gunakan apa yang kita punya, media sosial yang kita punya, kita bisa tanyakan, kita bisa berempati di sana. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki dampak yang positif atau dampak yang baik bagi orang lain. Yang kedua adalah kita harus memiliki pribadi seperti pribadi sahabat-sahabatnya mempelai pria. Apa yang menjadi pribadi sahabat-sahabat mempelai pria ini, saudara? Sahabat-sahabat mempelai pria ini, dia berdiri di samping mempelai pria dan dia mendengarkan suara mempelai pria itu, sehingga sukacita itu penuh dalam kehidupannya. Bagaimana kita akan kuat, saudara? Kita dengan saudara seiman kita, dengan sahabat-sahabat kita akan kuat ketika kita juga memiliki pribadi seperti pribadi sahabatnya mempelai laki-laki. Artinya apa, saudara? Artinya di sini adalah kita berdiri dekat dengan dia, dengan mempelai pria. Artinya kita siap sedia untuk melakukan apapun juga yang dimau oleh mempelai pria itu. Jadi artinya dalam kondisi apapun, dalam kondisi sesulit apapun, apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati mempelai pria, untuk menyenangkan sahabat kita, untuk memuliakan nama Tuhan, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Jadi bersiap sedia tanpa ada alasan. Jangan sampai alasan ini menjadi pandemi ini menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak taat kepada Tuhan, untuk kita tidak setia kepada Tuhan, untuk kita tidak melayani Tuhan. Sesulit apapun, mari kita sediakan hati, pikiran, waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pribadi yang selanjutnya yang dimiliki oleh sahabat mempelai pria ini adalah ketika dia dengar-dengaran dengan firman Tuhan, mendengarkan suaranya. Mendengarkan suaranya, ini mempelai pria. Jadi mendengarkan suaranya. Bagaimana kita bisa mendengarkan suaranya? Dengan kita belajar firman Tuhan, dengan kita sering memuji Tuhan dan sebagainya, kita sering bergaul karib dengan Tuhan. Di situ kita akan peka dengan suaranya. Ini Bapak Ibu Saudara, dua hal yang boleh kita lakukan sebagai mempelai
wanitanya Tuhan, mempelai wanitanya Kristus, supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saya akan mengulang bagaimana sikap kita, saudara, sebagai mempelai perempuan, mempelai wanitanya Kristus. Yang pertama, hidup kita harus memberi dampak, apalagi di saat pandemi ini. Dampak yang positif bagi sahabat-sahabat kita, bagi orang lain di sekitar kita. Sehingga sukacita itu tidak hanya untuk kita sendiri dan Allah kita, tetapi untuk semua orang. Sekecil apapun dampak itu, mari kita lakukan bersama, saudara, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita sukacita, ada orang lain yang tidak sukacita, apakah kita tidak ingin membuat mereka juga sukacita? Yang kedua adalah supaya kita memiliki pribadi seperti pribadinya mempelai pria, yang siap sedia melakukan kehendak Tuhan. Pandemi bukan alasan untuk kita tidak setia, kita tidak tidak melayani Tuhan. Dan kita mau mendengarkan suaranya, sehingga semakin peka hati kita kepada suaranya Tuhan. Kita peka dengan apa yang menjadi suara mempelai pria kita. Sehalus apapun, ketika kita asah terus, kita akan peka dengan suara Roh Kudus, dengan suaranya Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan yang boleh menolong kita dan menutup dalam pergumulan kita di bulan Juli ini. Kiranya menjadi berkat dan menolong kita semuanya. Mari kita akan memposisikan sebagai mempelai wanitanya Tuhan yang berdampak bagi orang lain, dan siap sedia untuk memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, siap sedia dan peka terhadap firman Tuhan. Amin. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman yang boleh Engkau nyatakan kepada kami malam ini. Kami selesai berbicara, biarlah Allah lebih lanjut menjalankannya, melakukannya, dan memeteraikannya dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya mendengar Tuhan, tetapi kami akan melakukannya. Tolong kami, berikan kesanggupan dan kemampuan kepada kami untuk melakukannya Tuhan. Karena tanpa pertolongan-Mu, tanpa kekuatan-Mu, kami tidak mampu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berbicara dan Engkau sudah menolong kami untuk mengerti akan kehendak dan kebenaran firman-Mu pada malam ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan. Sungguh indah berkat yang kita sama-sama dengar melalui hambanya Bu Esti. Memang benar, kita sebagai mempelai Kristus harus peka kepada suaranya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membuka hati kita, mendengarkan suaranya Tuhan, supaya kita dapat menjadi mempelai Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk sama-sama kita mempersiapkan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Nanti pokok-pokok doa akan tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Aku Percaya. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Aku percaya.
Engkau Tuhan, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita pujikan sekali lagi. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan kita. Kehidupanku, Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudara, untuk pokok-pokok doa nanti akan tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,